Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang korosi galvanis. Anggota kelompoknya yang pertama Bangun Ramadan, kedua Afnan Firman Alam, ketiga Ilham Hardiansyah, keempat Irfan Surya Ramadan, kelima Muhammad Najib Zamzami, dan keenam adalah Yohanes Dwi Advenda. Pengertian korosi galvanis adalah korosi yang terjadi pada dua logam yang berbeda jenis. Jika dihubungkan, korosi ini juga terjadi karena pasangan elektronikal pada dua logam atau panduan logam yang memiliki perbedaan komposisi. Logam yang lebih anodik akan terkorosi, sementara logam yang lebih katodik akan terlindungi. Posisi logam pada deret volta akan menentukan apakah suatu logam lebih anodik atau katodik. Korosi galvanis disebut juga sebagai korosi logam tak sejenis atau korosi dwi logam. Korosi ini terjadi jika dua buah logam atau logam paduan yang berbeda dalam suatu lingkungan yang sama dan saling berhubungan. Hal ini terjadi karena dihasilkan suatu beda potensial antara logam tersebut. Selanjutnya, prinsip dari korosi galvanis adalah prinsip korosi galvanis sama dengan prinsip elektrokimia, yaitu terdapat elektroda, katoda, dan anoda, elektrolit, dan arus listrik. Logam yang berfungsi sebagai anoda adalah logam yang sebelumnya dihubungkan bersifat lebih aktif atau mempunyai potensial korosi lebih negatif. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi atau reaksi pelarutan, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi logam atau tidak terjadi reaksi apa-apa dengan cara proteksi katodik. Deretan galvanis adalah suatu daftar harga-harga potensial korosi untuk berbagai logam paduan yang berguna dalam kehidupan. Selain itu, deret galvanis juga mencantumkan harga-harga potensial korosi untuk logam-logam murni. Penyebab dan contohnya. Jenis korosi ini dapat diketahui dengan baik karena adanya dua logam yang kontak secara elektrik dan tercelup dalam larutan air membentuk sel elektrokimia, di mana salah satu logam yang relatif kurang mulia akan mengalami korosi dan juga yang lebih mulia tidak akan terjadi korosi. Dasar timbulnya mekanisme reaksi korosi jenis ini karena adanya perbedaan potensial sistem logam di media larutan berair yang lebih dikenal dengan deret tegangan logam. Sebagai contoh, atap seng gelombang yang mengalami korosi pada lapisan sengnya terlebih dahulu. Logam baja tidak akan terkorosi selama masih ada lapisan seng dan secara elektrik masih terinteraksi. Selanjutnya, pengendaliannya. Cara pengendalian korosi galvanis adalah: 1. Hindari pemakaian dua jenis logam yang berbeda. Kedua, pergunakan logam yang lebih anodik dengan rasio yang lebih besar dibandingkan logam katodik. Ketiga, lapisi pada pertemuan dua logam yang berbeda jenis. Keempat, gunakan logam ketiga yang lebih anodik. Sekian dari kami dari kelompok 1. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.